Astagfirullahaladzim, 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 hadratu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala saliyatihi wa jurati wa akhiratihi wa lawihi wa jurati sahabati wa tabi'in wa ulama al-amilin wa bisanibina muhsin rijal jahidina bismillah rabbil alamin wa alaikatul qarabil thumma lawihi sahabin farijalan wa rasulullah jiratu wa rabbil bari hawala thumma lillahi rahmanir rahim Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa alladhi yashfa'u 'indahu la yu'adhdhibu ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la ta'lamu shay'an wa yashhadu min samawati wal ardi la yu'adhdhibu wa huwa al-'aliyyul kabir. sya'ratin hasanatan wa maha anhu bi kulli sya'ratin sayyi'atan wa rafa'a anhu bi kulli sya'ratin darajatan. Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim dari satu rambut, satu helai rambut anak yatim, itu satu kebaikan, kata baginda Nabi. Anak yatim rambutnya ada berapa? Makanya kalau ngusap anak yatim, cari anaknya yang gondrong, jangan yang botak. Dari satu rambut satu kebaikan, tapi bukan hanya ngusap doang ya. Mentang-mentang ada fadilahnya satu udah cukup ngusap orangnya ya. Ngusap kepalanya juga satu kita berikan satu ya. Dan juga dari satu, dan Allah akan menghapus dari satu rambut itu satu tiga. Ini anak yatim ada 10 ya, ada 10. Satu anak yatim aja rambutnya ada berapa? Kira-kira ada 100.000 kalau 10. Wa rafa'a anhu bi kulli sya'ratin darajatan, dan Allah akan dari satu helai rambut anak yatim yang kita usap satu. Dan baginda Nabi katakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan ada wakafilul yatim bil jannah hakaza wa asara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Aku bersama orang-orang yang menyantuni anak-anak yatim di surga kelak seperti ini. Rasul mengisyaratkan jari telunjuk dan jari saking dan kerja, wa farraja bainahuma, dan merenggangkan keduanya. Pengen kita nanti menjadi teman Rasulullah di surga ya Bu? Pengen Bu? Pengen masuk surga duluan? Pengen? Ada yang itulah keutamaan ada yatim. Makanya bulan Muharram ini berbanyak sedekah dan menyantuni anak yatim. Lalu anak yatim yang seperti apa sih yang kita santuni? Apakah ada pengklasifikasian apa namanya?
klasifikasiannya. Betul ya? Ya tak ada. Ada baginda Nabi yang disebut anak yatim itu yang bapaknya meninggal dan dia belum sampai akil balik. Kenapa? Karena anak yang ditinggalkan oleh bapaknya belum sampai akil balik, dia belum bisa mandiri. Tapi bagaimana kalau sudah akil balik, dia bisa mandiri, gitu kan? Kalau dia sudah bisa bekerja sendiri, itu tidak perlu disantuni. Tapi kalau dia belum bekerja, boleh kita kasih namanya bukan nyantuni natif lagi. Apa? Doa. Lalu yang kedua, bagaimana anak yatim yang dia belum akil balik dan tidak ada saudaranya yang mengurus. Ada kakaknya, pamannya, bikinnya tidak mau dia sehingga dia terlantar. Dan juga yang mana anak yatim yang memang orang tuanya memberikan warisan kekayaan yang banyak. Contoh, bapaknya meninggal, tapi meninggalkan uang 10 miliar buat dia anak yatim, dia belum akil balik, berarti termasuk kaya itu tidak perlu disantuni. Ya, yang disantuni yaitu anak yatim yang belum akil balik, tidak ada yang ngurus, dan juga dia termasuk fakir nih. Itu yang perlu diprioritaskan dahulu. Ya, itu yang pertama. Di bulan Muharram adalah perbanyak sedekah. Yang kedua apa? Di bulan Muharram, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuliakan keluarga kita, memberikan nafkah keluarga kita, meningkatkan nafkah keluarga kita. Nah ini nih oleh para suaminya, para bang Japar nih, laki-laki nih yang punya keluarga ya, di bulan Muharram apalagi di tanggal 10, tingkatkan uang belanja istri. Yang tadinya istri sehari dikasih 1 juta, tanggal 10 Muharram kasih 5 juta. Sanggup? Ya ngomong gitu. Yang tadinya tiap hari makannya ikan teri, sayur asam gitu ya, ajak ke restoran gitu ya. Iya begitu kan, meningkatkan nafkah untuk keluarga, baik istri dan anak-anaknya. Istri kita yang tiap hari pakai bedaknya bedak pipa itu, ganti kasih ya bedak yang lain ya, bedak-bedak yang bermerek itu biar kelihatan cantik di hadapan suami ya. Baik bedak Wardah, Mustika Ratu, Sari Ayu, Pixi, Mac Powder gitu ya. Apalagi banyak juga ya. Alkohol. Itu. Yang kedua, meningkatkan uang belanja nafkah keluar, apalagi pada tanggal 10 Muharram. Insya Allah suami yang dermawan kepada istri, kepada keluarganya, Allah tambah rezekinya, apalagi tanggal 10 Muharram. Yang kedua, amalan yang bisa kita kerjakan yakni di bulan Muharram, puasa Asyura tanggal 10. Pada puasa Asyura inilah puasanya Bani Israel dan kaum Nasrani. Bani Israel ketika memuliakan Nabi Musa alaihissalam mendapatkan pertolongan dari Allah ketika dikejar oleh Fir'aun. Tapi kata baginda Nabi, agar kita tidak menyerupai Bani Israel, Yahudi, kita puasanya tanggal 9 dan 10. Kalau tidak bisa tanggal 9, 10 dan 11. Kata baginda Nabi, nanti tahun depan kita kerjakan. Sebelum baginda Nabi mengerjakan, keburu wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang keberapa? Tadi keberapa? Ketiga. Yang keempat, amalan yang bisa kita jalankan di bulan Muharram adalah bersilaturahim. Alhamdulillah, siang hari ini kita banggakan bersilaturahim, baik pengurus kecamatan dan juga pengurus Jakarta Timur yang diprakarsai oleh Dancap dan sekretaris kecamatan. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim Allah berikan keberkahan rezeki kepada kita dan Allah panjangkan umur kita, karena suatu organisasi tidak akan berjalan kalau tidak ada silaturahim. Dengan siapa tiap bulan silaturahim gak apa-apa. Biasanya di dalam kumpul-kumpul itu ada ide, ada gagasan ke depan untuk kita program kita jalankan ya. Dan yang kelima, amal yang bisa kita amalkan di bulan Muharram ini, berbanyak istighfar.
memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di bulan ini juga tanggal 10 Muharram Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Makanya berbanyak istighfar, karena istighfar salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada 3 amalan yang tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama istighfar, yang kedua salawat, yang ketiga sedekah. Nah, itu mungkin amalan yang bisa kita jalankan, terutama kita Bang Japar ya di bulan Muharram ini. Satu apa? Sedekah. Yang kedua meningkatkan nafkah, dah lupa tuh. Meningkatkan nafkah dulu keluarga. Yang ketiga puasa hari Tasyu'a dan Asyura. Yang keempat silaturahim. Yang kelima istighfar. Insyaallah kalau kita jalankan kelima ini, Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Adapun tahun baru Islam ya yang sudah kita rayakan ini 1445 Hijriah, kita pun harus tahu sejarahnya ya. Kenapa? Karena kalau kita tahu sejarahnya, maka kita akan mengambil garis benang merahnya. Kita akan tahu kenapa disebut Hijriah, kenapa disebut hijrah. Apakah hijrah bermakna makani, apakah hijrah bermakna makawi ya, untuk kita. Makanya ketika Gubernur Basrah, yakni yang bernama Abu Musa al-Ash'ari ya, nama lengkapnya Abdullah bin Qais bin Sulaim al-Ash'ari, beliau dari Yaman masuk Islam ketika sudah Fathu Mekah, dan beliau termasuk sahabat Rasul ketika ditunjuk oleh Khalifah yang kedua Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur di Basrah. Dan ketika Gubernur Abu Musa al-Ash'ari mengirimkan surat kepada Khalifah Umar, dalam surat itu tidak ada tahunnya. Gubernur Abu Musa bingung, karena agama lain ada tahunnya, Masehi. Dan waktu itu masih mengadopsi peradaban Arab sebelum pra-Islam. Ya, akhirnya diusulkan kepada Umar bin Khattab, karena ini merupakan dokumen negara, harus ada tahunnya. Sehingga Khalifah Umar bin Khattab memanggil 6 orang untuk merumuskan, memberikan gagasan, masukan agar kita pun mempunyai tahun Islam. Yang dipanggil siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas. 6 orang inilah yang merumuskan itu ya. Di dalam rapat ini ada 4 usulan. Usulan yang pertama mengusulkan bagaimana kalau tahun Islam ini kita ambil dari kelahiran Nabi. Karena Nabi lahir pada tahun berapa? Tahun gajah ya, 571 Masehi. Tapi pendapat ini ditolak. Ada pendapat satu lagi mengatakan bagaimana kalau kita ambil dan ketika wafatnya baginda Nabi, itu juga ditolak. Pendapat satu lagi bagaimana kalau kita ambil ketika Nabi mendapatkan diangkat oleh Allah menjadi Rasul, itu pun ditolak. Lalu ada usulan dari Sayyidina Ali, bagaimana tahun Islam ini kita ambil dari tonggak hijrahnya baginda Nabi dari Mekah ke Madinah. Ini hijrah bukan sembarang hijrah, tapi hijrah membawa satu visi dan misi. Untuk apa? Agar supaya umat Islam hidupnya dalam hidup masyarakat madani. Hijrah bukan secara fisik, tapi hijrah luar dalam fisik, lahiriah dan batiniahnya. Hijrah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada disitulah tonggak ya, umat Islam mempunyai kekuasaan. Karena kalau kita belum mempunyai kekuasaan nih ya, apapun kita demo dan lain sebagainya akan menang. Makanya yang harus kita buat apa? Makanya kita doakan 2024 pada dia 2024 Bang Anies Baswedan. Kepada dia pada makan mulu ya. Nah, itu sejarahnya ya. Nah, akhirnya bulan yang pertama adalah diambil bulan Muharram. Memang
hijrah pertama baginda Rasul itu bulan Rabiul Awal. Tapi konsep ya, gagasan itu ada ketika di bulan Dzulhijjah, akhir Dzulhijjah, ketika baginda Nabi membaiat para sahabat. Akhirnya diambillah awal tahun Hijriah itu bulan Muharram, artinya yang diharamkan, artinya yang dimuliakan. Nah, hari ini kita selain memperingati tahun baru Islam, bulan Muharram, dan juga menyambut anak-anak yatim, kita dalam rangka hijrah meningkatkan kualitas diri lebih baik. Tadi kata segwilnya, Bang Japan Cipayung harus lebih baik, lebih maju. Yang dulu biarlah berlalu, yang sudah terjadi biarlah kita ambil hikmahnya. Kita bersama-sama kembali kompak, bersatu, satu visi, satu misi, satu konsep, satu hati untuk kemajuan Bang Japan Kecamatan Cipayung. Kita harus benar-benar hijrah, tingkatkan kualitas iman, tingkatkan kualitas program yang baik, tingkatkan amal soleh. Insya Allah Bang Japan lebih maju dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Bang Japan, Bang Japan, Bang Japan. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk berhijrah sebenarnya, dan tahun baru Islam ini adalah titik momentum di mana kita banyak bermuhasabah, banyak melakukan introspeksi diri. Nah, bagaimana orang-orang yang sukses itu selalu melakukan introspeksi diri, melakukan evaluasi dalam segala segi kehidupan. Mudah-mudahan momentum bulan Muharram ini bagi semua kita, yang sendiri, yang fakir, semua teman-teman yang akan menjadi momentum langkah visi-misi mengharap semangat pembaruan, semangat perubahan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.